Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga. Nah, hari ini sesuai dengan SAP dan silabus adalah pembuatan elemen multimedia atau animasi bagian pertama. Sub pokok bahasannya itu animasi frame by frame dan sweep twinning. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Frame adalah film atau animasi, diartikan sebagai gerakan dan akan lebih tepat disandingkan dengan waktu, yakni frame per second. Frame per second berarti jumlah gerakan yang dilakukan tiap detik dalam 1 detik. Sebuah gerakan film atau animasi bisa menjalankan beberapa frame sekaligus secara cepat. Jika kalian pernah menonton pembuatan kartun Tom and Jerry yang masih menggunakan kertas yang bertumpuk, maka tumpukan kertas itulah yang dikenal sebagai frame dan akan dijalankan secara cepat sehingga membentuk gerakan animasi sesuai dengan namanya. Animasi frame by frame merupakan teknik animasi yang menjalankan frame demi frame untuk membentuk gerakan animasi. Oke, langsung saja. Animasi frame by frame ini biasanya digunakan untuk gerakan objek yang sangat detail dan halus. Tiap framenya itu akan dimasukin objek yang tersusun rapi dalam sebuah keyframe yang berbeda. Berikut sekilas contoh penggunaan frame by frame. Coba perhatikan pada stage ini ya, dan pergerakan frame bagian bawah dengan yang berada pada layer 1. Dalam animasi tersebut secara beruntun terdapat 5 keyframe. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dengan warna lingkaran yang berbeda. Tanda warna keyframe adalah bulatan. Nah, ini bulatannya, ada bulatannya ya, bulatan hitam ya, pada tiap frame. Jika kalian belum bisa membedakan frame dan keyframe, coba lihat gambar pada bawah ini ya. Ini namanya frame, yang sini keyframe-nya adalah ini. Oke. Frame hanya perpanjangan durasi. Jadi ini durasi. Ini 1 sampai 5 durasinya. Ini 5 sampai 10, ini durasi. Nah, sedangkan keyframe adalah perubahan objek gerakan. Nah, ini nanti dari durasi 1 sampai 5 ada perubahan gerakan objek. Semakin panjang frame sebuah objek, maka objek tersebut akan memiliki durasi tayang lebih lama. Semakin banyak sebuah frame dapat diartikan semakin banyak objek berbeda yang muncul dalam sebuah film ataupun animasi. Oke, kita latihan langsung membuat animasi frame by frame. Bukalah aplikasi flash kalian, pakailah versi flash berapapun karena untuk tahap ini semua flash mendukung ya. Ini saya membuka flashnya. Nah, ini pakai flash 8, lalu saya buka dulu. Nah, ini sudah mulai muncul flash 8 nya. Nah, ini ya bentuknya. Oke, saya geser dulu gambarnya. Nah, ini bentuk flash dokumennya. Oke, pilihlah ini flash dokumen, akan muncul. Nah, ini yang namanya frame ya, 1, 5, 10, 15 itu frame. Oke. Nah, seperti ini. Coba ya dilihat lagi. Inilah frame. Nah, ini cara membukanya. Kemudian muncullah tampilan standar seperti tadi. Yang keempat adalah carilah gambar pada internet, terserah gambarnya ya. Kalau saya ini sudah ngambil gambar di internet, gambarnya siput. Oke, kita masukkan gambarnya ya.
Oke, tak masukkan dulu gambarnya. Oke, tak masukkan dulu gambarnya ya. Saya sudah mendownload gambarnya. Saya masukkan menggunakan file import to stage. Nah, ini gambarnya sudah ada, saya sudah mendownload. Saya open. Oke. Nah, ini sudah di sini gambarnya. Kemudian oke, saya ulang lagi ya. Ini sudah terisi ya. Kalau sudah ada hitamnya kayak gini, saya udah terisi. Berarti ini sudah terisi gambar di sini. Tadinya kan tidak, bentuknya tidak hitam, ya, lingkaran putih. Jadi ini sudah ada hitam, berarti sudah terisi. Oke, kita ikuti petunjuk selanjutnya. Ini posisinya, tuh lihat, bisa dilihat ini posisinya. Saya misal di sinilah. Ini posisinya. Kemudian majukan gambar di depan gambar sebelumnya. Majukan gambar di depan gambar sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini maju, nah udah. Lalu pada gambar yang telah dimajukan dari gambar sebelumnya, pada frame kedua, klik kanan lalu pilih insert keyframe. Oke, ini insert keyframe ya, klik kanan insert keyframe. Jadi misalnya kalau jalankan, ini kan belum jalan ya. Oke, kita lihat di sini. Ini di sini ya, kita lihat. Nah, sudah jalan. Nah, kemudian begitu pula langkah selanjutnya sampai habis ya. Jadi ini digeser. Coba kita lihat dulu. Nah, di jalan. Nah, jalan kan. Oke, kita lihat di sini ya. Ini cuma kayak gini aja. Ini digeser, geser. Nah, ini digeser framenya per frame. Oke, kan bisa terlihat ya. Ini dari awal 1, 2, 3. Ini saya geser lagi. Ini klik kanan dulu, set keyframe, saya geser ke depan sampai menghilang ya. Nah, seperti ini harus ya. Nah, coba kita jalankan, tekan Ctrl Enter. Nah, seperti itu. Ini karena per menit jadi cepet ya. Jadi cepet dia gerakannya karena ini per menit. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan sendiri. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini sudah jalan tadi ya, saya buktikan Ctrl Enter, dia jalan movie-nya tuh.
karena per menit jadi dia cepat. Ini kan per menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, nah sampai 10 menit, jadi cepat gerakannya. Oke. Berikutnya adalah sweep twinning. Sweep twinning ini adalah perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lain. Untuk sweep twinning, objek yang dianimasikan harus berjenis shape, ya. Untuk ukuran file yang dihasilkan sweepting lebih besar dibandingkan motion twin. Sweep twinning bisa digunakan untuk membuat animasi perubahan bentuk. Langkah pembuatannya ya, saya coba Ctrl N. Nah, ini flash dokumen. Nah, saya membuat yang baru. Ini dokumen 2, ini dokumen 1 ya, ini dokumen 2. Oke. Kemudian lihat ininya ya. Buatlah sebuah objek, contohnya lingkaran. Nih, ini karena masih kosong, ini ya lingkaran di tengah ini kosong ya, berarti di sini tidak ada objek. Kalau ada isinya berarti ini hitam. Coba kita buktikan. Nih, saya buat lingkaran dulu. Ini saya garisnya saya kosongin saja ya. Nah, udah. Ini sudah saya buat lingkaran dulu. Sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, saya buat lingkaran. Kemudian langkah keduanya sudah jadi berisi ya, ini hitam. Coba kita lihat, ini hitam tadinya putih jadi berisi. Kemudian pada klik kanan pada frame 15 dan pilih insert keyframe. Klik kanan pada frame, ini frame kan, ini frame tadi, ini frame pada 15, klik kanan pilih insert keyframe. Nah, seperti ini. Terus buatlah objek kedua yang berbentuk persegi panjang. Nah, contohnya persegi panjang ya, ini ya. Nah, oke, kita bentuk pakainya ini rectangle tool, persegi panjang. Oke, sudah saya buat. Saya geser dulu, bentar, tidak mau dia, saya geser dulu ya. Oke, udah saya buat persegi panjang. Oke, sudah jadi persegi panjangnya. Kemudian langkah berikutnya, langkah kelima adalah pada salah satu frame antara frame 1 dan 15, Anda klik kemudian pada menu, nah yang ini bawah, properties, jadikan twin dari non menjadi sweep. Nah, oke, kita lihat di sini, klik di sembarang ini dari 1 sampai 15. Nah, lihat menu di properties. Nah, ini. Oke, ini sudah ya. Kita lihat menu di properties, saya geser dulu menu di propertiesnya. Ini framenya, dari twinnya diganti menjadi shape. Nah, seperti ini jadinya. Oke, sama jadinya seperti ini. Terus klik kanan pada frame 30 dan insert keyframe. Nah, frame 30 saya ke atas, saya balik lagi ke atas ya. Frame 30, ini 15, yang ini 30, di sini framenya. Klik kanan, insert keyframe. Kemudian saya membuat, ini sudah ya, di insert keyframe. Sudah. Terus yang ketujuh, buatlah bentuk bujur sangkar.
buatlah bentuk bujur sangkar sini. Nah, misal kayak gini. Terus seperti tadi di twinkan, twinnya di shape. Sudah. Nah, oke. Nah, ini sudah. Terus hapus objek lingkaran pada frame 15 dan hapus juga objek persegi panjang pada 30. Ini lingkarannya dihapus, suruh dihapus. Saya klik dulu. Di sini lingkarannya suruh dihapus. Ya, saya hapus. Nah, di sini lingkaran sama ininya dihapus. Lingkaran. Bentar. Hapus. Ini juga dihapus. Suruhnya dihapus ya dihapus ya. Nah, oke. Kemudian dijalankan seperti biasa, Ctrl Enter. Ya, sebentar. Kemudian suruh dijalankan dengan Ctrl Enter. Nah, jadi itu. Nah, ini dia kegunaan dari shape twin. Nah, ya ini kegunaan dari sweep twinning ya. Jadi sudah tahu kegunaannya seperti ini. Nah, itu perubahan gambar dari tadinya lingkaran berubah jadi persegi panjang. Nah, seperti ini kurang lebihnya materi untuk hari ini, dan terima kasih ya. Ini bentuknya. Kalau yang satunya pengen lihat yang satunya, ini di close dulu. Jadi di sini ada yang siput tadi, Ctrl Enter untuk menjalankannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari perubahan bentuk dari lingkaran persegi panjang ke bujur sangkar. Oke, dari saya sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absensinya, dan jangan lupa misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung di Edmodo. Sekian dari saya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.